Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Media, NIM 53086159, mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Fakultas Ilmu Olahraga, jurusan Pendidikan dan Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini izin Pak, saya ingin mewawancarai atlet PON Aceh Sumut 2024 dengan nama Aljub, yaitu cabornya yaitu atletik. Baik, di sini saya bersama Aljub, yaitu atlet PON yang berpartisipasi pada PON Aceh Sumut kemarin 2024. Baik Bang, izin Bang mewawancari sedikit mengenai psikologi olahraga Bang. Ya. Dan mengenai abang sendiri kemarin yang ikut berpartisipasi dalam PON Aceh Sumut kemarin. Ya. Baik Mbak, boleh perkenalkan diri abang sendiri? Oke, perkenalkan, nama saya Oljum Putra, biasa dipanggil Oljum, asal daerah Kabupaten Solo, pimpinan cabang Alti di PON Aceh Sumut kemarin. Nah, turun di nomor vertikal dan jarak pendek. Izin mewawancarai Ya. Bagaimana abang pertama kali mengenal psikologi olahraga? Nah, untuk mengenal psikologi olahraga, pertama kali mungkin di cabang olahraga atletik ya. Jadi mungkin antisipasinya lebih ke gimana cara mengatasi supaya tidak gugup dalam pertandingan. Kan ada tuh teman-teman kita yang sering ke WC saat pertandingan. Nah, itu salah satu ya, serang bolak-balik ke WC. Nah, itu salah satunya di psikologi olahraganya harus ditekankan lagi supaya bahwa tekanan mentalnya itu siap untuk menghadapi perlombaan. Itu lebih ke spiritual dan persiapannya latihan beberapa bulan sebelum perlombaan. Ilmu psikologi olahraga biasanya penting nggak menurut abang dikuasai oleh atlet-atlet? Sangat penting sekali. Karena tidak hanya orang lain yang bisa mengontrol dirinya, tapi dirinya sendirilah yang bisa mengontrol untuk gimana saat perlombaan, gimana saat menghadapi race, atau tekanan-tekanan yang terjadi saat perlombaan atau di race. Ini sangat penting. Untuk pelatih Bang, penting juga nggak menurut abang? Nah, kalau untuk pelatih penting mengetahui psikologi olahraga. Jadi bisa mengetahui karakter peserta atletnya. Yang si A begini cara menghadapi perlombaan, yang si B begini cara menghadapi perlombaan. Jadi bisa diantisipasi oleh pelatihnya. Apa harapan abang terhadap perkembangan psikologi olahraga di Indonesia ini Bang? Nah, kalau perkembangan harapannya sebenarnya harus menyeluruh ya. Tidak hanya orang-orang yang di tingkat nasional, provinsi, tetapi harus merata ke seluruh pelosok ke daerah. Karena potensi-potensi harus kita gali, baik yang di daerah maupun yang di daerah-daerah terpencil. Jadi harus merata semuanya. Pak, Bang. Bagaimana abang mengelola emosi abang gitu? Seperti kecemasan atau kemarahan saat bertanding? Nah, kalau mengelola lebih ke kontrol diri sendiri ya. Kan kadang dalam perlombaan ada yang sikut-sikut, ada yang menyenggol kaki kita dalam berlari. Nah, itu gimana kita menekankan, kita biasa sabar karena jarak yang kita tempuh itu tidak pendek. Ada jarak 10 kilo, 21, 42, dan itu kita harus memikirkan ke depannya lagi. Jangan emosi kita habis karena disenggol teman atau musuh atau lawan atau apa segala macam lah. Nah, kita harus memikirkan beberapa kilo lagi ke depan. Lebih ke mengontrol diri sendiri. Apa yang biasanya abang lakukan jika keputusan yang abang ambil itu salah ketika dalam pertandingan? Nah, ketika keputusan yang saya ambil salah dalam pertandingan, nah itu saya jadikan pengalaman untuk pertandingan selanjutnya. Jangan sampai terulang lagi kan gitu. Ya. Bagaimana abang menjaga perasaan diri ketika menghadapi tekanan atau situasi yang sulit dalam pertandingan? Nah, penguasaan diri yang sulit saat pertandingan itu sebenarnya lebih ke kesiapan kita ya, kesiapan kita dalam berlatih
apakah programnya masuk atau tidak, waktunya masuk atau tidak, itu lebih ke persiapan sebelumnya. Kalau saat pertandingan atau ada atau tidaknya tekanan itu pasti ada, tapi bagaimana kalau kita udah siap, apapun bisa kita libas. Nah, nanti kita siap baik diri kita maupun program maupun dari segi tim yang lainnya. Selanjutnya, apakah abang pernah mengalami keraguan diri sebelum atau selama pertandingan? Ya, kalau keraguan pernah mengalami keraguan yang dalam persiapan, karena menandakan kita tidak siap mengikuti suatu perlombaan itu tergantung program kita sebelumnya. Apakah program kita masuk, gizi kita cukup, istirahat kita cukup, dan ibadah kita juga bagus. Kalau semuanya lengkap, tidak ada keraguan. Tapi kalau semuanya tidak lengkap, pasti ada keraguan-keraguan yang akan timbul pada saat perlombaan. Jadi salah satu cara mengatasi keraguan itu sholat gitu. Iya, kayak contohnya sholat, terus konsultasi dengan pelatih. Coach, gimana waktu saya masuk? Nah, mendengar masuk itu mental kita langsung up, naik. Bagaimana abang menjaga motivasi tetap tinggi selama menjalani latihan yang panjang dan melelahkan? Iya. Kalau menjaga motivasi, saya sebenarnya lebih kayak konsisten. Karena kalau motivasi itu ada up and down-nya, ada naik dan turunnya. Tapi ketika kita konsisten menjalani program, menjalani hari-hari yang panjang, nah, itu lebih kayak konsisten. Nah, apalagi ketika badan kita lelah, kita besok paginya harus program, kita harus tetap datang ke lapangan. Nah, ketika kita datang ke lapangan, kita harus menyelesaikan program. Kalau saya pribadi harus minimal, kalau grade-nya di 100%, minimal 75% harus selesai. Nah, jadi setidaknya saya menyelesaikan program hari ini 75%, lebih banyak daripada tidak yang kosongnya gitu. Jadi itu kemampuan nanti bisa diimbangi lah. Ya. Apa faktor yang menurut abang bisa memicu timbulnya kecemasan sebelum atau selama pertandingan? Nah, faktor yang muncul kecemasan yang pertama kalau menurut saya kurangnya kesiapan dalam segala macam lah, baik dari istirahat, gizi maupun dalam berlatih. Yang kedua yaitu mencari tahu nama lawan, apalagi lawan itu lebih hebat daripada kita. Yang kedua kemampuannya bagus atau seimbang dengan kita, gimana ya kita cara mengalahkannya. Nah, itu membuat tekanan lebih banyak terhadap diri kita. Ya. Bagaimana resiko pengaruh performa ada dalam lapangan? Rasa bosan ketika kita punya daya juang, nah itu akan hilang. Kalau bosan, kita semuanya punya rasa bosan, tapi kita setiap perlombaan pasti ada target yang harus kita capai, dan itu yang membuat daya juang kita bagus, motivasi kita tetap terjaga. Berarti abang pernah merasa bosan ketika latihan? Ya, tidak hanya ketika latihan, ketika berlomba pun pernah merasakan bosan. Tapi ketika kita, target saya waktu saya misalnya 5 kilo harus segini, harus bagaimanapun caranya harus tercapai. Tapi ketika hari itu gagal, gimana ya gagalnya? Kita harus koreksi ke belakang. Berarti pernah mengalami kebosanan? Pernah. Pernahkah abang mengalami rasa lelah yang berlebihan selama latihan atau pertandingan? Nah, kelelahan yang berlebihan sebenarnya pernah, tapi mau tidak mau kita harus mengikuti event. Kalau kita dikasih tanggung jawab, kita harus selesaikan dengan sebaik mungkin. Itu aja motivasinya. Kita harus selesaikan, tapi jangan jelek-jelek sekali. Ketika kelelahan tuh apa yang abang rasakan gitu? Nah, ketika kelelahan sebenarnya dua, fisik lagi down, mental juga diuji. Nah, misalnya jaraknya jauh nih, kita kelelahan, otak tidak siap, mental juga diuji, tapi di sana kita ngucap untuk menaikkan mental kita lagi. Nah, ketika perlombaan kan juga ada namanya water session,
itu tempat ngambil air minum. Nah itu bisa kita siram ke kepala, ke bagian kepala untuk menghindari stres yang berlebihan. Menenangkan diri lah. Ya menenangkan diri lah intinya. Apa yang abang-abang untuk mempersiapkan mental sebelum pertandingan? Nah mempersiapkan mental sebelum pertandingan yang pertama yang saya lakukan menjaga pola istirahat. Setelah menjaga pola istirahat, yang kedua gizi, yang ketiga baru spiritual. Nah, gimana kita agama kita. Nah yang selanjutnya menulis di kertas untuk lebih supaya tidak ada tekanan sebelum tidur. Target saya apa hari ini? Saya menyelesaikan program 400 selesai dalam waktu 75 detik. Nah itu saya catat, saya targetkan untuk esok pagi. Nah itu cara-cara untuk menghilangkan hal tersebut. Tidur yang cukup sebelum pertandingan itu penting nggak? Nah kalau tidur yang cukup sebelum pertandingan itu sangat-sangat penting, karena secara alamiahnya tubuh kita itu ada namanya recovery, istirahat. Jadi kalau tidur kita tidak bagus atau begadang, otomatis mana istirahat untuk tubuh kita. Nah, otomatis besoknya tidak fit dalam pertandingan. Apa saja gangguan yang bisa abang alami sebelum pertandingan? Ya, gangguan yang pernah saya alami sebelum pertandingan itu cemas karena kadang persiapan kurang. Yang kedua, jarak tempuh dari daerah ke tempat perlombaan. Misalnya kalau di PON Aceh kemarin kan lombanya di Medan, sedangkan saya di Padang. Jadi jarak ke sana kalau melalui jalur darat itu lumayan perjalanannya. Jadi itu yang membuat saya ragu. Istirahat di atas mobil itu kan tidur tidak bagus, makanan kadang supirnya berhenti kadang enggak. Jadi itu yang kendala-kendala. Nah sampai di sana kadang penginapan belum ready, kita mau istirahat, memperan dulu di masjid kan gitu. Jadi banyak kendala-kendala yang kita hadapi sebelum pertandingan. Pertanyaan terakhir bang, kelebihan dan kekurangan PON Aceh Sumut kemarin apa ya? Kalau kelebihan, masyarakatnya ramah-ramah semua, dan view-view yang kita dapatkan di sana sangat luar biasa, mungkin tidak ada di Kota Padang ini. Kalau kekurangannya mungkin dari keberangkatan untuk latihan, keberangkatan untuk pergi lomba itu mungkin kurang. Dan sekalipun ada bus, kita dimuat sama-sama, beberapa kontingen masuk dalam satu mobil gitu. Tumpuk berarti gitu. Ya ditumpuk. Seharusnya kita bisa lebih agak lapang atau luas tempatnya, sekarang ditumpuk. Tapi di sanalah keindahan PON kemarin, kenang-kenangan itu masih akan terasa. Yang biasanya kita nggak pernah kenal kan, kena senggol-senggolan jadi kenal gitu. Jadi bertambah, ya teman pun bertambah. Mungkin itu saja ya bang. Iya. Dapat saya perkenalkan. Terima kasih loh abang sudah berbagi misi dalam wawancara saya. Iya, Tugas iya. kuliah saya. Oke. Baik. Cukup saja itu yang mungkin bisa saya tanyakan atau saya bicarakan dengan Bang Oljum mengenai psikologi olahraga dan PON Aceh Sumut kemarin. Cukup, terima kasih.